Memilah apa? Memilah pasien. Memilih apa? Memilih ruangan. Ya, memilah pasien dan memilih ruangan. Gitu ya. Memilah. Kenapa harus dipilah? Karena harus the right man and the right place. Tempatkan kondisi pasien ke tempat yang sesuai dengan kemampuan ruangan. Ya, kalau salah, bagaimana? Meninggal pasiennya. Ya, misalkan yang kuning masukin ke hijau, yang merah masukin ke yang kuning. Nah, harusnya yang merah ke merah, kuning ke kuning, hijau ke hijau. Ya, itu oke. Nah, ruangan itu punya apa namanya? Punya eh, standarnya. Ya, ada standarnya. Oke, ruangan A itu adalah ruangan yang sangat kompleks, yang sangat sempurna, ya, yang sangat bagus banget. Kenapa? Intinya dari fasilitas ini adalah yang sangat komplit. Kenapa? Ada ventilator, ada defibrilator, ada sirkulator, ada defibrilatornya juga, ada apa namanya, obat-obat life saving. Dokternya mungkin super spesialis, ya. Nurse-nya sudah advance, ya. Sedangkan yang kuning sudah berkurang, tidak ada ventilator, mungkin monitor masih ada, defibrilator nggak ada, obat-obat life saving juga nggak ada. Dokternya juga dokter umum aja, ya. Dan nurse-nya juga intermediate, ya. Oke. Kemudian kalau yang hijau bagaimana? Lebih berkurang lagi, ya, tinggal infus sama sama oksigen saja, gitu ya. Obat-obat beli sendiri, gitu ya. Obat-obat beli sendiri, gitu ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau eh, yang hijau? Ya, apalagi yang hijau, ya, tinggal infus sama oksigen saja, ya. Oke, nah bagaimana kondisi pasiennya? Nah, kondisi pasien kita kategorikan merah, kuning, hijau, hitam juga. Yang merah itu adalah yang gawat dan darurat. Ya, gawat dan darurat, ya, bertahan pasiennya, ya. Sedangkan yang kuning adalah gawat tidak darurat, ya, gawat tidak darurat, ini bertahan sampai setengah jam. Ya, yang hijau tidak gawat dan tidak darurat, bisa bertahan sampai 1 jam atau bisa juga lebih. Ya, yang hitam date of arrival, yang sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Pelayanan tambahan di triase ini memberikan informasi untuk pasien dan keluarganya, memberikan petunjuk, menunjukkan arah, dan menerima telepon komunikasi. Si perawat triase harus perawat yang berperan tindakan-tindakan. Ada prioritas kegawat daruratan. Nah, ini ada satu adalah gawat dan darurat, ini mengancam kehidupan, kesulitan bernapas, dan lain sebagainya. Taruh sebentar. Tadi triase, ya, triase bagaimana masuk merah atau komponen-komponen triase, ya. Komponen-komponen triase satu adalah satu komponen-komponennya untuk menentukan merah, kuning, hijau itu satu, lihat keadaan umum pasien, ya, lihat keadaan umum pasien, ya. Umum pasien biasanya kalau bisa jalan sendiri, bisa berdiskusi sendiri, dan ini tanpa sakit ringan, ya, berarti itu labelnya hijau, ya. Kemudian kalau hanya bisa duduk dan komunikasi itu ke situnya didorong oleh kursi roda misalkan, nah ini masuk ke kuning, ya, gitu ya. Kemudian pas turun mobil juga udah dibopong, udah masukin langsung ke tangkar, nah ini kita masukin ke label merah. Ya, yang kedua adalah yang kedua untuk triase ini yang harus dilihat adalah jalan atas. Sorry, keluhan dulu.
Ya, keluhan apa? Keluhan utama. Keluhan utamanya apa? Ya, misalkan nyeri dada. Ya, nyeri dadanya Anda harus interogasi dengan OPK RST. Ya, mulainya kapan? Ya, P-nya provokingnya apa? Ya, provokingnya apa? Gitu. Ya, ngantuk saya. Hmm, ngajar aja ngantuk. Apalagi. Aduh. Astagfirullah. Barusan habis ngajar ya, jadi capek kali ya. Dari pagi duduk terus. Oke. Eh, nah, oke. Jadi komponen-komponen untuk menentukan merah kuning hijau itu tadi keadaan umum. Yang kedua adalah keluhan, ya keluhan pasien. Keluhan pasien dalam yaitu keluhan utamanya apa? Ya terus diintegrasi dengan OPGRST dan keluhan tambahnya apa? Ini kira-kira penyakit apa? Potensial meninggal cepat nggak? Gitu. Ya kita bisa perkirakan gitu ya. Ya. Oke. Ya. Ketiga, yang ketiga adalah jalan nafas. Ada suara-suara nafasnya. Kalau suara-suara nafas misalkan ada gargling, snoring, ya stridor, nah itu udah merah. Ya kalau nggak ada ya berarti hijau. Ya terus eh aduh ngantuknya bukan main. Astagfirullah, udah ngantuk. Oke, terus yang harus dilihat lagi tadi jalan nafas. Ya kalau ada bunyi itu adalah merah, kalau nggak ada bunyi, bunyi stridor dan lain sebagainya, berarti kuning atau hijau. Ya kuning atau hijau. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah napas. Ya, napas ya. Napas yang normal seperti ada sendiri adalah yang disebut ini adalah eupne. EUPNOE itu eupne. Itu napas normal. Kalau tidak bernapas, apno. Kalau ada kelainan, dyspno. Dyspno ada berapa macam pola napasnya? Satu, pradipno. Dua, ahipno. Tiga, apa? Biot, Chainstok, Kusmaul, ya. Terus eh, ortopnu, ya. Dan kemungkinan apa namanya? Napas paradoksal, ya. Napas paradoksal. Oke, ya. Terus astagfirullahaladzim. Dulu ya, bentar ya. Ngantuk banget.
Oke, lanjut. Ambil ngemut ya. Habis ngantuk banget, aduh. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebagaimana tadi, napas. Nah, jalan napas sekarang. Ya, napas yang normal itu eugne, yang tidak normal itu pola napasnya adalah tadi dipsnu ya, dipsnu ada beberapa macam, ada chain, biot, usmaul, ya dan lain sebagainya. Oke, nah ini sudah merah atau tidak bernapas bisa juga, gitu ya. Terus lihat juga frekuensi napasnya. Ternyata frekuensi napasnya antara 10 sampai 30 berarti hijau. Di bawah 10 berarti merah. Di atas 30 tulis pola napas apa? Saturasi oksigen. Saturasi oksigennya berapa? Ternyata 95 berarti hijau. Ya, ternyata di bawah di antara 90 sampai 94 ya berarti kuning. Di bawah itu 290 berarti merah. Ya, berarti merah. Oke. Nah, terus kita lihat juga apa namanya? Sirkulasi. Ya, sirkulasi. Nadinya ada berapa? Ternyata nadinya 60 sampai 100 berarti hijau. Di bawah 60 berarti kuning. Ya, merah. Ya, di atas 101 sampai 140 berarti merah. Ya, berarti kuning. Ini di atas 141 ke atas ya berarti merah. Itu ya. Baru GCS ya, GCS-nya GCS 3 sampai 8 itu merah. Ya, 9 sampai 7 9 sampai 13 itu kuning dan 9 10 hijau gitu ya. Kemudian habis GCS adalah nyeri ya. Ternyata nyerinya adalah 1 sampai 6 berarti hijau. Ya, 1 sampai 6 berarti hijau, 7 8 kuning dan 9 10 merah. Ya. Oke, gitu. Soalnya udah luar biasa Anda kalau hafal gitu ya. Ya, oke. Kemudian baru yang lain. Nah, prioritas di gawat daruratan ada gawat darurat. Contohnya adalah kesulitan bernapas, ya, henti jantung, henti napas, gangguan vertebra, nyeri dada, luka terbuka dada dan abdomen, juga perdarahan tidak terkontrol. Kemudian ada cedera kepala berat, keracunan, shock, ya multiple injury berat, dan kelainan persalinan juga kejang. Yang gawat tidak darurat, nah ini bertahan 30 menit, ini nyeri karena gangguan paru, multiple fraktur, diare, muntah, dengan terus-menerus, luka bakar, penurunan kesadaran, dan panas tinggi. Reaksi emosi di unit gawat darurat, satu karena cemas, yang kedua adanya kehilangan. Ya, siapa? Keduanya, ya pasiennya juga cemas, ya takut meninggalkan, ya, yang nganternya juga sangat cemas, takut kehilangan, ya. Gitu. Nah, cemas, ya, tanda-tandanya ya berulang-ulang menanyakan hal tertentu, gerakan yang berulang-ulang, mimik muka tidak tenang dan tidak dapat bekerja. Kemudian tindakan keperawatan, nah ini kaji tanda-tanda vital, kaji fokus pembicaraan, kaji alasan dan tingkat kecemasan, orientasikan orang, jelaskan ketentuannya. Ini tanda-tanda kehilangan, ya.
Prinsip tindakan perawatan adalah cek agamanya sesuai dengan yang akan diberikan, ya empati, kemudian mendengarkan secara aktif, berdiri di samping keluarga dengan tenang, memberikan lingkungan yang tenang, dan memberikan dukungan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pencegahan precaution ada resiko rendah, ada resiko sedang, dan resiko tinggi. Kalau resiko tinggi ya tentunya kemungkinan Anda tidak pakai pelindung, kemudian kena sesuatu, entah darah, entah apa ya. Ada resiko masih ada kegiatan pokok kewaspadaan, kewaspadaan universal, ya ini cuci tangan, pemakaian alat, dia penggunaan praktik yang aman dan etik dan legal. Salah satunya adalah menghargai klien, ya menghargai kerahasiaan, memberikan asuhan, bertanggung jawab. Yang utama adalah Anda sesuai dengan kewenangan Anda, etik ini, ya otonomi. Nah, otonomi itu yang paling penting, ya otonomi Anda apa sebagai nurse, ya ya oke. Dan legal ini adalah perangkat hukum. Apakah Anda bekerja dalam koridor hukum? Nah, koridor-koridor hukum ya Anda harus mempertimbangkan, ya jangan sampai kena. Kalau kena ya tentunya kemungkinan akan terjadi apa namanya malpraktek nantinya, ya. Unsur etik penting yang lain ini memberikan pelayanan dengan memperhatikan dan menghargai kemuliaan. Perawat melindungi hak dan asasi manusia, perawat bertindak untuk melindungi pasien, dan perawat bertanggung jawab bertanggung jawab. Perawat melatih diri, perawat berpartisipasi, perawat berpartisipasi, dan lain sebagainya. Astagfirullah. Oke, silakan ada ditanyakan dulu sampai sini. Halo, halo, hai, hai. Saya ngantuk, hai, hai. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Mbak Dila, ada yang ditanyakan nggak? Mbak Holiso, Mbak Tika, Marsada, Nida, Anisha, Herti Ayu. Astagfirullah. Mantap. Oke, hanya harus nyanyi dulu deh. Menyanyi apa, Neng? Hmm? Anataka Turesimo. Coba ya.
Gorontalo. Sunda deh, Sunda. Ayo, nyanyi. Yo. Anjir lelaki, kuring lelaki, ada nikah yang didogari. Kembangmu jadi impian kau sampai dirimu cinta. Nggak ada suaranya, Pak. Pasti sarua. Nggak ada suaranya ya? Iya, nggak ada, Iya, Pak. Pak. Nggak ada.